Oke, kita kembali ke pelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Di sini kita akan mempelajari tentang koordinat Kartesius yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri yang menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sebagai sumbu yang tetap. Diagram Kartesius terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Diagram Kartesius memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X biasa disebut dengan absis dan sumbu Y biasa disebut dengan ordinat. Ini adalah salah satu contoh diagram koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yaitu sumbu yang mendatar, sementara sumbu X, Y yaitu sumbu yang tegak. Di dalam koordinat Kartesius ada 4 kuadran. Kuadran pertama berada di sini. Jadi kalau pada kuadran pertama X-nya positif, Y-nya juga positif. Untuk kuadran kedua, putarannya berlawan dengan putaran arah jarum jam ya. Untuk kuadran kedua, yaitu X-nya negatif, sementara Y-nya positif. Dan kuadran ketiga, X-nya negatif, Y negatif. Kuadran keempat, X positif dan Y negatif. Pada sistem koordinat kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Ini adalah contoh koordinat Kartesius di mana diletakkan 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A, 3 satuan di atas sumbu X. Kita hitung dari sumbu X. Sumbu X itu adalah ini. Kita hitung 3 satuan dari sini. A itu berada 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Dan 1 satuan di kanan sumbu Y. Sumbu Y-nya berada di sini. Berarti 1 satuan ke kanan. Itulah posisi dari titik A. Berarti kita bisa tahu posisi dari titik B, yaitu bagaimana? 2 satuan di atas sumbu X, kemudian 3 satuan di kiri sumbu Y. Selanjutnya, titik C, 2 satuan di bawah sumbu X, sumbu X-nya di sini tadi ya, 2 satuan di bawah sumbu X, dan 5 satuan di kanan sumbu Y. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan koordinat, biasanya dibuat bentuknya X, Y. Kita lihat dulu X-nya, kemudian koma Y-nya. Koordinat itu selalu X, Y. Berarti titik A. Lihat X-nya. X-nya berapa? 1. Y-nya 3. X-nya 1. Y-nya 3. Maka koordinatnya adalah 1,3. Berarti kita tahu koordinat titik B adalah, lihat dari B, berapa X-nya, luruskan, negatif 3. Berapa Y-nya? 2. Maka koordinatnya negatif 3,2. Demikian juga dengan C. Lihat X-nya dulu, kita luruskan ke X, 5. Kemudian kita luruskan lagi ke Y, negatif 2. Maka koordinatnya adalah 5, negatif 2. Untuk contoh soal, perhatikan diagram Kartesius berikut ini. Lihat di sini ada sebuah diagram Kartesius terdiri atas beberapa titik. Yang pertama titik A, B, C, D, E,
E, F, G, H, I. Ada 9 titik. Kita mau disuruh yang bagian A tuliskan semua titik pada kuadran ketiga. Kita sudah tahu tadi kuadran 3 ada di mana? Ya, di sini ya, kuadran 3 ya. Kemudian bagaimana posisi titik A dan G terhadap sumbu X dan Y. Kita lihat nanti kita bandingkan berapa jaraknya terhadap sumbu X dan Y. Kemudian bagian C, tuliskan koordinat titik C dan D. Tuliskan titik dengan ordinat yang positif. Ordinat itu tadi sumbu Y ya. Tuliskan titik dengan absis negatif. Absis itu adalah X. Untuk yang pertama, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Mana tadi kuadran 3? Ini kuadran 3. Ini tadi kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Maka kuadran 1 semua titik pada kuadran 1 yang mana? Titik F dan titik I. Yang kedua, bagaimana posisi titik A dan G terhadap sumbu X dan Y? A dan G. Titik A dulu. Titik A itu berada pada 4 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kiri sumbu Y. Titik G. Mana titik G? Ya, ada di sini. Bagaimana? 2 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di kanan sumbu Y. Bagian C, tuliskan koordinat titik C dan D. Titik C, ini titik C. Koordinatnya cara menentukannya, lihat dulu X, 1. Kemudian lihat Y, 2. Berarti koordinatnya 1,2. Dan D, lihat dulu X, negatif 2. Kemudian lihat ke Y, 1. Berarti negatif 2,1. Oke, untuk bagian D. Tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat itu adalah sumbu Y. Ordinat positif berarti semua yang berada di Y positif. Apa aja itu? A, D, C, E, B. Semua yang positif. A, B, C, D. Kemudian tuliskan titik dengan absis negatif. Absis negatif berarti X yang negatif. Semua berada di kawasan ini. Berarti apa aja? A, D, F, I. A, D, F, I. Oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kamu ulang-ulang dulu videonya. Kamu baca kembali, kamu lihat kembali supaya nanti bisa kamu pahami dan bisa mengerjakan soal yang akan kamu kerjakan pada video selanjutnya. Demikian video hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.